Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Ahmad Haidar dengan NIM 2308904. Di sini saya akan mensimulasikan untuk mengajar terkait mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, khususnya pada materi kerjasama di dalam keluarga. Dan untuk materi ini saya akan membelajarkan kepada kelas 1 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kayaknya udah pada semangat ya, udah pada sarapan nih kayaknya. Ya betul. Oh iya betul. Pantesan pada semangat ya, berarti udah nggak sabar ikut pembelajaran Bapak pada hari ini ya. Oke, tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa tidak pernah selesai, dilanjutkan di lain kesempatan. Oke, untuk pertama-tama, Bapak di sini punya satu gambar. Kelihatan jelas atau enggak? Di sini tuh Bapak punya gambar, yaitu soal keluarga yang lagi kerjasama, gitu. Coba bisa dilihat di sini, aktivitas apa sih yang lagi dilakuin sama satu keluarga ini? Ya betul, bersih-bersih, pinter. Nah, karena kita tuh kemarin udah belajar terkait apa aja sih tugas-tugas dari masing-masing anggota keluarga. Jadi sekarang kita akan belajar terkait kegiatan-kegiatan apa aja sih yang biasanya dilakukan secara kerjasama di keluarga. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada beberapa contoh. Boleh disebutkan aja nanti ya. Di sini tuh ada satu gambar. Ini gambar yang kedua dan ketiga. Ada yang bisa sebutin aktivitas apa aja yang lagi dilakuin oleh mereka? Coba dari gambar satu terlebih dahulu. Ya betul. Jadi ini tuh adalah gambar seorang anak dan ibunya yang sedang masak bersama. Terus yang kedua, ya di sini ada satu keluarga yang lagi bekerja sama untuk membersihkan rumah. Dan ini ada anak-anak atau kakak adik ya yang lagi belajar untuk membersihkan halaman rumah. Nah, ini itu adalah contoh-contoh dari kerjasama yang ada di lingkungan keluarga gitu. Nah, kalau misalnya dari kalian sendiri, kira-kira ada nggak yang bisa mencontohkan satu aja kegiatan apa aja yang ada di rumah? Ya betul, mencuci piring bareng ibu, betul. Berarti bisa dibilang adik ini orangnya pintar ya dan suka membantu anggota keluarga. Oke, selanjutnya coba ada yang tahu nggak dari semua gambar yang tadi udah disebutin, tuh tahu nggak sih alasannya kenapa kita tuh harus bekerja sama dalam keluarga? Coba ada yang bisa jawab? Oke, Kintara, gimana jawabannya? Iya betul, karena kita itu harus saling tolong menolong di dalam keluarga. Benar sekali, gitu. Ada lagi? Oke, Indayani, gimana jawabannya? Ya betul, karena kita tuh makhluk sosial, betul. Jadi alasannya itu ada beberapa sebenarnya tuh. Yang pertama itu biar kerjaannya itu cepat selesai. Coba bayangin kalau semisalnya ibu membersihkan satu rumah sendirian, kan lama banget ya. Kalau misalnya dibayangin juga rumah Kintara misalnya itu kan gede banget. Gak mungkin kalau semisalnya tiba-tiba ibu tuh membersihkan satu rumah sendirian, kan capek banget ya. Jadi untuk mempercepat pekerjaan, jadi kita tuh harus saling tolong menolong gitu. Nah, untuk Kintara sendiri misalnya nanti kalau misalnya di rumah boleh bantu ibu untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya, contohnya membersihkan rumah, mencuci piring atau lain sebagainya gitu. Terus yang kedua itu adalah biar anggota keluarganya semakin rukun gitu. Coba kalian bayangin kalau misalnya kalian bekerja sama dalam keluarga nih, kalian tuh bakalan
kumpul kan bareng banyak keluarga gitu. Nah dari situ kalian tuh bisa belajar gimana sih cara ngomong atau berbicara ke anggota keluarga yang lain gitu. Dan dari situ kalian tuh bisa menjadi lebih deket kayak gitu. Itu contoh yang kedua. Kemudian yang ketiga itu biar melatih tanggung jawab kita. Kan kemarin sudah pernah dijelasin ya soal peran-peran kita di keluarga itu apa aja gitu. Nah salah satunya itu adalah bertanggung jawab terhadap perannya sendiri ya. Contohnya dari perannya Kintara dan Indayani misalnya. Nah di situ kan kalian punya tugas untuk membantu orang tua. Nah dengan kalian membantu orang tua berarti kalian itu sudah menjaga tanggung jawab kalian sebagai salah satu anggota keluarga, yaitu sebagai anak pinter. Nah selanjutnya tuh biar orangnya tuh yang mengerjakan tugas itu nggak capek sendirian. Karena coba bayangin kalau misalnya tadi udah disebutin tuh, kalau misalnya satu ibu aja membersihkan satu rumah itu kan berat banget ya, besar gitu. Belum lagi harus mencuci, mengepel, mencuci piring, menyapu, menata barang, lain sebagainya itu kan banyak banget. Jadi jangan dibiarin sendirian gitu. Jangan biar anggota keluarga doang, satu anggota keluarga aja tuh yang capek, jangan sampai kayak gitu. Jadi kita tuh harus saling tolong menolong biar nggak capek sendirian gitu. Yang ke selanjutnya itu adalah biar kita merasa senang. Coba bayangin kalau misalnya contohnya Kintara sama Indah habis bantuin ibu untuk membersihkan rumah, gimana perasaannya? Senang nggak? Seneng pastinya tuh, kayak ada perasaan bangga tersendiri ya gitu ya. Betul, iya betul. Jadi itu adalah salah satu contohnya. Jadi membantu orang atau membantu anggota keluarga itu bisa membuat ada kesenangan sendiri gitu di dalam diri sendiri. Itu adalah contohnya gitu. Pas dulu kan. Udah 8 menit di sini. So, Baik, selanjutnya di sini Bapak punya beberapa kartu soal kartu peran. Nanti sistemnya Bapak bakalan bagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Kintara dan kelompok Indah ya. Nah, cek teknisnya gimana sih? Untuk caranya itu nanti Bapak bakalan bagi 4 kartu ini, jadi masing-masing kelompok bakalan dapat 2 kartu. Nah di situ nanti kalian bakalan mendiskusikan kegiatan apa aja sih yang ada di keluarga. Nanti salah satu atau beberapa orang dari kelompoknya bakalan mempresentasikannya di sini gitu. Nanti kelompok yang lainnya bakalan menebak kira-kira itu kegiatan apa aja, terus siapa aja yang terlibat dan apa sih manfaatnya gitu. Oke, Bapak bagiin ya. Ini untuk kelompok Kintara dan ini untuk kelompok Indayani. Oke, Bapak beri waktu 3 menit ya. Oke, boleh diskusi terlebih dahulu. Oke, waktu sudah habis. Jadi boleh mendemonstrasikan dari kelompok Kintara dulu. Boleh maju ke depan. Oke, boleh. Selanjutnya dari kelompok Indayani boleh ke depan. Oke, betul. Jadi tadi itu adalah beberapa contoh kegiatan yang di rumah gitu, dan biasanya dilakukan oleh masing-masing keluarga, yang boleh dari yang tadi keluarga dari Kintara atau keluarga dari kelompok Indayani gitu. Baik, di sini Bapak punya lembar kerja peserta didik. Nanti Bapak bakalan pengen kalian untuk mengerjakan bagian ini. Nah, nanti boleh dikumpulkan ya. Bapak kasih waktu 1 menit. Boleh dikerjakan. Udah boleh dikerjakan. Untuk selanjutnya, jadi ada yang bisa nyimpulin nggak kira-kira apa aja sih yang udah kita pelajarin hari ini? Boleh Kintara? Ya betul, bisa dibilang pada hari ini kita sudah belajar terkait apa aja sih contoh kerjasama yang ada di lingkungan keluarga, terus peran-perannya siapa aja, dan manfaatnya itu apa aja untuk bekerjasama di dalam keluarga. Betul. Nah,
karena kita udah belajar soal keluarga kemarin, peran-peran keluarga, sekarang contoh kerjasama yang di keluarga. Nah sekarang Bapak pengen kalian masing-masing orang untuk mendokumentasikan nanti ketika di rumah kalian sudah bantu keluarga apa aja. Nanti boleh difoto aja, minta tolong, dan nanti di print ya, dan minggu depan bakalan dikumpulkan ke Bapak. Oke, bisa dipahami? Oke, baik. Mungkin segitu saja pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita pulang, boleh berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa tidak pernah selesai, dilanjutkan di lain kesempatan. Hati-hati pulangnya nanti di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.